Sekarang kita panggilkan dari kelas 1-2 yang bernama Ashifa Ramadhani. Yang ketiga, siap-siap Ashifa Nabila dari kelas 2-3. Untuk Ashifa Nabila, silakan berdiri duduk di samping Bapak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana littaqihil qawiyami faqihna lil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Tiada bunga yang paling indah, tiada mutiara yang paling megah selain memuja dan memuji ilahi Rabbi, pemberi rezeki seluruh dunia dan pencabut segala nyawa. Allah Maha Pengasih, kasih sayangnya tak terpilih, walau hambanya tidak berterima kasih. Allah Maha Penyayang, kasih sayangnya tak terbilang, walau hambanya tidak sembahyang. Selawat bertangkaian salam kepada revolusi Islam, penerang keislaman, penggelap kekafiran. Beliau bagaikan tongkat di kala licin, bagaikan lilin di gelap gulita. Itulah keistimewaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang memiliki gelar tinggi, tapi dalam hatinya tetap ummati dan ummati, bukan harta, tahta dan duniawi. Nabi Muhammad juga Nabi yang memberi kita syafaat, tak pandang kaya dan melarat, penjabat dan rakyat. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Dan tak lupa pula kepada al-sahabat beliau yang telah bersusah payah dengan beliau dalam suka maupun duka sampai tegaknya agama Islam yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata penghormatan saya kepada Kepala Madrasah MTS Anam Birun dan penghormatan saya kepada guru-guru yang ada di MTSN Anam Birun dan penghormatan saya kepada teman-teman yang seperjuang dengan saya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat. Adapun judul syarahan singkat saya pada hari ini yaitu Yaumul Qiyamah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang dan tak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Hari kiamat itu pasti akan datang dan tak ada seorang pun yang tahu pasti kapan datangnya hari kiamat. Datangnya hari kiamat itu rahasia Allah. Di saat Allah memerintahkan malaikat Israfil mengisahkan kala, di setika itu sisinya goncangkan dengan kejadian dahsyat pun terjadi. Kejadian dahsyat pada waktu itu tidak bisa digambar seperti kejadian di dunia saat ini. Di saat hari kiamat tiba, anak di bawah umur mendadak kepalanya dipenuhi dengan uban, padahal belum masa upah itu tumbuh di kepala mereka. Manusia waktu itu ketakutan, mabuk menyaksikan bumi bergoncang dengan sehebat-hebatnya dan gunung berterbaran seperti ditiup angin. Semua bangunan megah yang berdiri mewah hancur rata. Badai tsunami menyapu seluruh isi bumi dan dilantakkan oleh badai tersebut. Semua yang ada di langit, bulan, bintang, matahari semuanya runtuh. Bukankah kita tahu apa yang kita buat adalah lemah tak berdaya? Allah berfirman dalam surah Al-Qari'ah ayat 1-5 yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti lorong yang berterbaran dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Di saat hari kiamat tiba, semua aktivitas kehidupan berhenti dan hidup menjadi mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan merasakan bagian yang telah dilakukan di dunia. Di saat mana dia dibangkitkan, mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka. Manusia akan merasakan bagian yang telah dilakukan di dunia. Manusia waktu itu
Selain itu manusia mencari pertolongan, namun tak ada seorang pun yang dapat menolong. Akhirnya Rasulullah lah yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya dan dikenal dengan syafaatul uzma. Setelah diadili semua perbuatannya, akan diperlihatkan catatan-catatan mereka. Ada yang menerima catatan dengan tangan kanan, kiri, bahkan juga ada dengan punggung mereka sesuai dengan prestasi mereka di dunia. Setelah diadili, mulut terkunci sedangkan yang menjadi saksi adalah anggota badannya sendiri. Dari syarahan singkat saya pada hari ini, kita ambil beberapa poin. Yang pertama, keutamaan sebagai umat akhir zaman. 1. Amal ibadah akan dilipat gandakan 10 kali lipat. 2. 2/3 dihuni oleh umat Nabi Muhammad SAW. 3. Di syurga ada 120 saf, 80 saf milik umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, cara Allah menghapus dosa-dosa kita. 1. Adanya huru hara. 2. Adanya gempa bumi. 3. Dibunuh, dibantai dan disiksa. Jelang akhir zaman, ilmu akan diangkat dari bumi, turun kejahilan di mana-mana dan muncul suatu kelompok yang merasa paling baik. Cara menjaga diri dan fitnah akhir zaman. 1. Bantengi dengan akidah dan tauhid. 2. Ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua amal. 3. Tinggalkan riya dan kemunafikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.